Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah talk show. Saya ulas lah gitu ya. Ada yang menarik dari talk show ini. Antara jurnalis yang orang sudah kenal lah ya di acara Kick Andy, khususnya Kick Andy Double Check gitu ya, yaitu Andi F. Noya dan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita. Talk show ini sangat menarik karena mau mengungkapkan apa sih yang terjadi carut-marut di Departemen atau Kementerian Keuangan, yang mana akhirnya Ibu Sri Mulyani juga disorot. Wah, kalau gitu Ibu Sri Mulyani juga harus diperiksa dong kekayaannya, karena dia kaya kan, kalau nggak salah yang beredar kekayaannya 58 miliar. Jangan-jangan ini juga harta nggak bener ini, kira-kira begitu. Maka hadirlah Ibu Sri Mulyani mengklarifikasi soal hartanya juga, dan juga ternyata suami Ibu Sri Mulyani juga punya motor gede yang disorot oleh Andi F. Noya. Nah, ini agak panas gitu ya diskusinya. Nah, ini menarik. Oleh karena itu marilah supaya jangan membuang-buang waktu, kita saksikan nih videonya yang menurut saya sangat menarik. Saya pecah-pecah dari beberapa bagian sambil saya ulas. Oke, mari kita dengarkan potongan saya yang pertama. Ini merembet soal kekayaan harta pejabat ya, bahkan merembet ke menterinya. Jadi kekayaan Anda juga dipertanyakan. Fair, menurut saya itu adalah fair. Iya, kalau saya tanya sekarang mewakili orang yang ingin tahu, berapa kekayaan Anda hari ini? Saya nggak tahu jumlahnya persis ya, dalam artian begini, kalau nggak tahu dikiranya saya karena membunyikan. Pertama, untuk kekayaan saya yang berhubungan dengan properti, gitu ya. Saya akan bisa menjelaskan cukup detail beberapa properti yang dimiliki suami saya. Suami saya dalam hal ini dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah di Tangerang, dan itu dibagi dengan seluruh saudara-saudaranya. Saya dalam hal ini dengan suami saya sesudah saya menikah tahun 88, saya sebagai dosen, sebagai peneliti di LPEM, kita mulai membeli tanah di Pesona Depok. Kita cicil pakai banknya sekarang udah nggak ada, Bank Bali. 30 tahun selesai. Nah, di sini penggalan ini saya ambil kira-kira di sekitar pertengahan dari wawancara itu atau talk show itu yang sekitar 1 jam. Di sini Andi F. Noya menyentil gitu ya, kekayaan ibu berapa gitu kan. Sepertinya Andi F. Noya mau mengharapkan Ibu Sri Mulyani bilang kekayaan saya sekian puluh miliar gitu. Tetapi Ibu Sri Mulyani tidak menjawabnya secara eksplisit. Beliau mengatakan ya kalau tepatnya ya dia nggak tahu, ya mesti lihat dulu lah ya, mungkin betul juga buku tabungannya lah, deposito dan segala macam. Tapi dia jelaskan yang biasa disoroti orang adalah misalnya kekayaan dalam bentuk rumah, tanah dan segala macam. Di sini Ibu Sri Mulyani menjelaskan misalnya tanah, rumah apa yang dia beli dan suaminya beli yang ada di Indonesia gitu ya. Yang tanah di Bintaro, rumah di Bintaro dan seterusnya, yang dia cicil melalui bank yang sudah tidak ada, yaitu Bank Bali. Oke. Kemudian kita lihat nih penggalan berikut ini, di mana Andi mempertanyakan mengenai rumahnya yang mewah katanya yang ada di luar negeri. Kita dengar nih ya. Saya kemudian pergi ke Atlanta menjadi konsultan USAID. Dalam hal itu kemudian saya diminta menjadi Executive Director di IMF. Gaji dari Executive Director IMF sekitar 250.000 US dollar per tahun. Dan itu kemudian 2 tahun saya menyelesaikan, lebih sedikit dipanggil pulang Pak SBY menjadi Menteri Keuangan. Dalam hal Menteri Keuangan, bahkan waktu itu account saya di Citibank mengatakan kami tidak boleh punya account dari pejabat Indonesia karena takut menjadi sumber money laundering. Account itu sudah saya buka waktu saya di IMF di Amerika Serikat. Gaji di sana dibandingkan dengan biaya hidup saya
jelas saya punya saving yang cukup. Saya pulang ke sini, bahkan selama di sana, saya selalu patuh membayar pajak. Saya tanya sama Direktorat Jenderal Pajak timnya, apakah saya liable, apakah saya harus membayar pajak, bayar pajaknya gimana. Karena sebagai pegawai IMF, World Bank, pegawai internasional, itu kita memang di-exempt dari pajak Indonesia. Itu ada aturannya, jadi bukan selera saya pribadi. Jadi saya selalu konsultasi patuh SPT saya selalu disampaikan, walaupun kalau saya waktu itu kerja di luar negeri, saya tidak seharusnya lebih dari 6 bulan, saya tidak seharusnya menyampaikan SPT. Tapi kalau Anda lihat SPT saya selalu setiap tahun ada. Berapa banyak kemudian dari dana itu dengan tabungan saya membeli apartemen untuk anak saya yang sedang kuliah. Saya tinggal di Jakarta, dia masih harus kuliah sehingga tidak terlalu jauh dari rumah saya yang di Bintaro. Kalau yang rumah Bintaro, wartawan banyak yang tahu karena mereka waktu itu sering main ke sana waktu saya masih menjadi pengamat. Saya sering mengundang wartawan pergi ke sana. Nah, di sini ternyata pertanyaannya itu belum diajukan, ntar kita lihat habis ini. Tapi di sini Ibu Sri Mulyani menjelaskan, kalau ada suara-suara miring lah, tebakan saya gitu ya. Wah, Ibu Sri Mulyani juga apakah taat itu bayar pajak gitu ya. Ibu Sri Mulyani menjelaskan ya, ketika dia kerja di luar negeri, apalagi sebagai pejabat internasional IMF gitu ya, apalagi sudah lebih dari 6 bulan, ya sebenarnya tidak harus bayar pajak lagi ke Indonesia, tetapi dia tetap taat menyampaikan SPT tahunannya gitu ya, lengkap dengan segala macam perinciannya gitu ya. Dia juga bilang ya di sana dia beli rumah gitu ya, karena gajinya itu 250.000 US dollar per tahun, yang kalau dengan kurs 15.000 sekarang ini sekitar 3,7 miliar rupiah, besar sekali. Jadi kalau dia beli rumah yang nanti kita lihat di penggalan berikutnya dan dia cicil, itu wajar-wajar saja gitu ya. Nah, mari kita lihat lagi penggalan berikutnya. Soal rumah mewah di Maryland. Mewah di Maryland ya, itu panjang. Makanya kalau mau ngomongin tentang sejarah hidup saya juga bisa saja sih, Mas Andi. Kekayaannya aja langsung. Iya, jumlah kekayaan kan yang Anda sorot rumah berarti. Makanya saya ngomongin tentang rumah-rumah yang saya dapatkan ini. Kalau perhatiannya adalah yang di Maryland, orang selalu berpikir Amerika, itu Maryland kaya. Saya menjadi 17 miliar kata orang-orang. Saya menjadi managing director IMF tahun 2010. Waktu itu saya mengundurkan diri jadi Menteri Keuangan menjadi managing director. Saya pernah di IMF 2 tahun pada tahun 2022 sampai 2024 sebelum saya dipanggil pulang jadi menteri. Jadi saya sudah tahu bahwa kalau kerja di World Bank di Washington DC, maka tiap tahun kita akan keluar untuk sewa rumah sekian. Dan saya lihat kontrak saya sebagai managing director cukup panjang, maka saya dan suami memutuskan kita tidak sewa rumah, kita beli rumah. Mas Andi, kalau di Amerika Serikat, kita mau beli rumah dan membeli mobil, itu tidak serumit mungkin yang dibayangkan oleh teman-teman di Indonesia. Satu, dengan employment statement dari saya, jadi saya sebagai Managing Director IMF, World Bank waktu itu, Bank Dunia mengeluarkan statement, Sri Mulyani sebagai Managing Director, salary-nya setiap tahun adalah sekian. Itu ditandatangani saja oleh kepala HRD-nya di Bank Dunia. Dengan itu Pak, saya langsung hari kedua saya bisa beli mobil. Saya nggak nyewa mobil, saya beli mobil, langsung hari itu juga saya kendarai mobil itu. Dengan itu, dalam seminggu, saya langsung dengan banknya adalah Bank Fund BFSD, Fund Deposit Corporation, itu adalah bank yang dipakai oleh seluruh jajaran IMF World Bank. Saya langsung melihat daftar rumah yang memang, karena saya pernah tinggal di Washington, saya tahu daerah yang saya inginkan untuk sekolah anak-anak saya. Kita memutuskan, ini ada rumah yang sedang dijual, kemudian kita lihat cicilan tiap tahunnya, tiap bulannya, salary saya di managing director itu masuk. Mas Andi, besoknya saya langsung ke lawyer, tanda tangan, maka rumah itu menjadi rumah saya dengan cicilan saya bayar dari gajinya.
Nah, di sini sepertinya Andi F. Noya mencecar Ibu Sri Mulyani. Ya, sah-sah saja ya sebagai seorang jurnalis. Cuma saya melihat satu nada yang nanti kita akan lihat ya, Ibu Sri Mulyani jadi seperti agak gimana gitu ya. Jadi Andi seperti mencecar, itu kan ibu punya rumah mewah itu di Maryland. Nah, bahkan disebutkan sekitar 17 miliar gitu ya. Tapi dijelaskan dengan santai waktu itu sama Ibu Sri Mulyani bahwa iya betul saya beli di Maryland, kan saya kerja di sana, daripada saya sewa, ya mendingan saya beli, nanti kemahalan kalau saya sewa. Kalau saya, karena saya pernah tinggal di Amerika, rumah 1,1 juta kalau nggak salah tadi saya dengar ya apa di sesi berikutnya ya. Tapi saya tahu lah. Itu bukan rumah mewah di sana. Memang kalau dirupiahkan ya sekitar 17 miliar gitu ya. Tapi rumah segitu kalau di Amerika bukan rumah mewah. Rumah mewah itu seperti rumah yang harganya ratusan miliar kalau dirupiahkan ya kan. Kalau 17 miliar masih belum terlalu mewah sih ya. Itu masih ukuran biasa ya. Tapi di sini sepertinya Andi F. Noya tidak sabar. Ya berapa gini. Ya oke lah, ini namanya kan wawancara yang harus dibuat menarik gitu ya, dibikin sedikit apalah gitu. Nah, kita lanjutkan lagi nih ya penggalan berikutnya. Berapa nilai rumah itu? Waktu kita beli pertama 1,1 juta US dollar. Kalau sekarang harganya? Ya nggak tahu harga sekarang dengan interest rate naik dan gonjang-ganjing Kalau ekonomi dibilang di sana. 17 miliar menurut Anda berlebihan atau kurang? Enggak, ya kalau 1,1 pasti dia nggak akan turun lah harganya. Mungkin kalaupun turun ya sekitar 1,3 atau kalau dikonversikan dengan sekarang kurs 15.000 ya seperti itu. Baik, ya kan? Anda tadi jelaskan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan membeli itu karena tadi. Kita cicil, makanya di LHKPN, Mas Andi juga lihat, saya masih punya utang. 9,9 miliar. Ya itu adalah sisa cicilan yang harus tetap saya cicil. Iya kan? Jadi artinya boleh disampaikan, walaupun saya tahu mungkin keinginannya Mas Andi mewakili keinginan masyarakat. Nah di sini mulai lebih detail. Andi F. Noya mencecar 17 miliar kan, ini rumah mewah kan. Betul, kata Ibu Sri Mulyani, saya beli saat itu 1,1 juta dolar yang saya katakan tadi sebelumnya. Bagi saya 1,1 juta dolar bukan sebuah rumah mewah. Walaupun kalau dirupiahkan jadi besar 17 miliar. Tapi rumah 1,1 juta dolar di Amerika itu rumah menengah. Oke? Memang kalau dirupiahkan jadi seakan-akan mewah. Jadi ini agak eksageratif ya. Tapi oke-oke aja ya untuk kepentingan talk show gitu ya. Nah dengan Ibu Sri Mulyani dijelaskan dengan gamblang. Iya saya cicil. Makanya kalau lu lihat kira-kira gitu ya. Saya punya LHKPN, laporan kekayaannya. Masih ada hutang kan di situ. Itu di dalam laporan itu mesti dicantumkan. Punya harta berapa, punya hutang berapa. Itu 9,9 miliar itu hutang saya yang masih harus lunasi, kata Ibu Sri Mulyani, untuk membayar cicilan rumah tadi. Jadi bukan berarti dia punya itu, benar secara itu milik dia 17 miliar. Tapi dia masih berhutang hampir 10 miliar. Berarti baru dilunasi sekitar 7. Nggak aneh menurut saya. Dan menurut saya bagus cara Ibu Sri Mulyani menjelaskannya dengan gamblang gitu ya. Untuk menepis keraguan masyarakat bahwa, wah Ibu Sri Mulyani juga punya rumah mewah itu di Maryland 17 miliar. Ya diterangkan, itu dari gaji saya bayarnya cicil. Sampai sekarang pun masih berhutang 9,9 miliar. Menurut saya ini seorang menteri yang cerdas ya. Yang juga bisa menjelaskan secara runut. Oke, kita lanjutkan lagi. Anda semuanya mau lihat seluruh rangkap jabatan tadi mau sekalian sebelum Tunggu, masih ada kekayaan Anda yang masih saya selidiki. Moge, motor gede. Betul. Ini sensitif karena Anda sudah melarang orang dan melanggar hak asasi orang menikmati hobinya. Sekarang Anda gantian dengar saya dulu ya. Saya pada masa kecil, ini perumpamaan. Punya mimpi ingin sekali punya satu hari kelak motor gede. Saya kemudian bekerja di Kementerian Keuangan. Saya menabung dari sebagian gaji saya selama 20 tahun. Betul. Dan akhirnya saya membeli sebuah motor impian saya sejak kecil. Begitu saya mau naik, Anda, pimpinan saya, melarang saya naik. Betapa kejamnya Anda.
sekarang disebutnya kejam, tadi disebutnya lemah kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya paham kan ya dalam hal ini ya. Pertama, saya tidak melarang Anda untuk naikin mobil itu, motor itu, silahkan aja naik motor Anda bubarkan itu. Klub saya. Ya dibubarkan. Apakah Anda tidak merasa hari ini masyarakat, jangankan moge, kita semuanya yang biasa-biasa saja. Anak-anak pajak sekarang kalau dia pergi dengan emblem DJP, emangnya dia merasa confidence, dia tutup itu DJP-nya. Apa urusan dengan moge? Apa urusannya dengan moge? Itu kan judgement publik. Perasaan masyarakat yang sedang sangat meningkat. Anda mewakili perasaan masyarakat, Anda tidak memikirkan perasaan saya. Oh, saya merasakan perasaan Anda yang saya dudukan begini, kalau Anda sebagai jajaran pajak atau siapa Kemenku. Menurut Anda, kalau Anda betul-betul komit terhadap institusi pajak atau Kementerian Keuangan, mana yang lebih besar mudaratnya, resikonya? Kita dihabisi semuanya, atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita, dengan menahan hak Anda. Nah, di sini mulai seru ya. Andi F. Noya memberikan sebuah perumpamaan seakan-akan dia dari kecil mau punya cita-cita, mau punya moge. Kemudian dia kerja di Departemen Keuangan, kemudian dia kumpulkan uangnya, dia bisa beli moge. Tapi sekarang Ibu Sri Mulyani melarang orang untuk mengendarai moge. Kejam kamu ya, katanya gitu ya. Melanggar hak asasi. Kalau pernyataan ini dilontarkan oleh Andi F. Noya demi sebuah talk show, bagi saya oke. Karena ini harus dibuat menarik talk show-nya, ya kan? Harus dipancing ini Ibu Sri Mulyani. Tapi kalau ini pertanyaan ini benar-benar dibuat oleh dia bukan untuk kepentingan talk show, untuk kepentingan lain, menurut saya Andi F. Noya, mohon maaf, Anda boleh tidak setuju, nggak setuju, Anda tulis di komentar. Ini blunder. Kenapa? Di sini dia, ya sekali lagi ya, kalau dia membuat pertanyaan itu bukan untuk kepentingan talk show, tapi untuk kepentingan diri sendiri, seakan-akan lagi mau menyudutkan Ibu Sri Mulyani yang dianggap kejam, yang melarang pegawai di Departemen Keuangan untuk naik moge. Nah, Ibu Sri Mulyani mulai agak tinggi di sini kalau saya lihat. Dia bilang, kejam. Tadi awalnya kan saya tidak tayangkan. Anda bilang saya lemah kalau saya tidak melakukan apa-apa. Sekarang ketika saya melakukan ini, Anda bilang saya melanggar hak asasi manusia, katanya ya. Saya tidak melarang orang naik itu, cuma katanya ya, ini untuk kepentingan bersama ya harus dilakukan. Diambil contoh, sekarang karyawan-karyawan DJP itu Direktorat Jenderal Pajak, itu nggak bangga kalau naik kendaraan umum ada emblem atau logo DJP di bajunya, bahkan ditutupi. Karena orang lagi menyoroti Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kita nggak melakukan ini perbaikan, misalnya tetap membiarkan orang-orang yang brengsek-brengsek gitulah, langsung aja lah ngomongnya, tetap pamer-pamer moge, naik moge kiri kanan gitu ya. Ya, ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, nggak kembali-kembali gitu. Jadi ya tahan dulu hak Anda. Nah, di sini saya setuju. Ada kepentingan yang lebih besar ketimbang keinginan lu gitu ya, yang dari kecil mau punya cita-cita naik moge, seakan-akan sekarang dibatasi. Nggak gitu. Kita harus melihat suatu gambaran yang lebih besar. Kira-kira itu yang saya tangkap gitu. Jadi Ibu Sri Mulyani juga bilang, gua nggak larang itu naik moge. Ya, tapi ya jangan flexing gitu ya. Memang klubnya dibubarkan. Tapi kalau Anda mau naik motornya gitu, tapi selama tujuannya bukan ini, ya kira-kira yang saya tangkap, ya nggak apa-apa, saya nggak larang dia naik mogenya kok. Oke? Jadi cerdas juga dia. Tapi ini mulai agak panas ya. Kita dengarkan lagi lanjutannya. Jadi nggak usah mengeluh lah, kita kerjain satu demi satu. Kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup nggak tanpa moge? Bisa Bu, ya walaupun itu impian saya dari kecil. Tapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya. Makanya ya udah, moge itu hilang. Itu adalah necessary victim. Kita nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu. Ini jawaban yang cerdas juga. Jadi ditegaskan lagi, kamu penting naik moge apa mau menyelamatkan DJP, Direktorat Jenderal Pajak? Ya, kalau Anda mau menyelamatkan image Direktorat Jenderal Pajak, ya udah tahan dulu, jangan naik moge itu. Biarkanlah moge itu menjadi necessary victim. Keren juga nih istilahnya, necessary victim. Ya udah.
Wah, cerdas dia kalau menurut saya ya. Kalau Anda nggak setuju ya silakan komen lah ya. Lanjut dulu nih. Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong, hobi itu kan di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak, ada komunitas ratusan. Hari ini, hobi yang khusus ini adalah menimbulkan mudarat lebih banyak. Saya hidup cukup lama. Saya dididik oleh orang tua saya untuk mengatakan banyak keinginan saya, Pak. Tapi orang tua saya selalu mengatakan, mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas, paling harus didahulukan. Mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat. Nah, di sini Andi F. Noya kalau saya lihat mulai tidak terlalu ngotot lagi mengenai larangan Ibu Sri Mulyani soal moge. Karena Ibu Sri Mulyani menegaskan lagi bahwa banyak kok aktivitas yang lain-lain di Departemen Keuangan gitu ya, Kementerian Keuangan yang bisa diikuti, tapi yang untuk moge ini ya untuk sementara ini karena untuk pemulihan citra DJP ya tahan dulu. Dan dia cerita juga di keluarganya dia dari kecil dididik kita harus bisa memilih-milih mana yang keinginan yang benar-benar harus kita penuhi, mana yang keinginan yang cuma sesaat yang bisa. Apalagi kalau itu menimbulkan keburukan mudarat gitu ya. Ya jangan dulu lah. Apalagi ini lagi disorot ya. Ya saya setuju banget gitu ya sama penjelasan ini. Mantap ini. Mari kita lanjutkan yang bagian berikut. Bu Menteri, ini kejadian seperti sekarang. Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus moge? Kenapa nggak seperti saya tenang di rumah, baca buku, nyeruput kopi, sederhana sekali. Tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda. Yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Kenapa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah Mas. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skeptisism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita. Nah di sini terlihat Ibu Sri Mulyani mulai agak naik gitu ya, karena dia melihat Andi F. Noya ini terus mencecarnya dengan sesuatu yang kalau menurut analisa saya nggak penting gitu. Dia malah muter-muter mengenai larangan moge dan segala macam. Tapi Ibu Sri Mulyani tetap tough. Dia bilang katanya, dalam masa sekarang ini kita harus menentukan prioritasnya, mana yang harus diperbaiki. Jangan dipandang karena dia melarang ini menjadi sesuatu yang melanggar hak asasi. Terus Andi F. Noya juga menyoroti, kan nggak semua orang bisa kayak ibu, cuman santai nyeruput kopi, minum kopi, terus baca-baca buku, kan nggak boleh begitu. Terus Ibu Sri Mulyani juga bilang, saya bukannya minta semua orang seperti saya gitu. Itu kan saya cuman kasih contoh gitu ya. Malah dia mungkin mulai agak kesal. Jadi maksudnya apa nih pertanyaannya gitu ya, putar-putar di situ. Nah, ini memang suatu talk show yang menurut saya menarik lah ya. Memang kalau Andi F. Noya ini bagus lah ya dalam membawa ini. Nah, tapi kali ini lebih menarik. Kita dengarkan lagi bagian berikut. Momen huru-hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak tentu ya. Mereka yang selama ini mengkritisi Kementerian Keuangan. Jadi Anda nggak boleh marah pada saya. Enggak, aku nggak marah. Okay. Tapi suara saya tinggi ya kayak tinggi. tadi ya. Iya. Iya. Perlu saya turunkan suara saya sedikit sekarang. lah. Oke, terima kasih. Nah, kalau dibilang pamer kekayaan, ukuran kekayaan itu apa? Kan itu sifatnya tidak eksak. Eksak lah Mas. Moge. Kekayaan itu dan kalau kita eksak bicara lah. moge, kemudian kan Anda diungkit-ungkit juga. Menteri Keuangan punya moge? Betul. Anda punya? Suami saya membeli itu berapa itu nilainya? 150 juta waktu itu. Apapun, tapi Anda punya moge. Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan. Iya pasti.
Dan makanya saya bilang sama suami saya, boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya, dari 88 kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Jadi jangan diputar lagi kemana lagi nih masalah perasaan suami saya happy atau nggak happy ya. Tapi oke lah, ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi, tapi ya saya ikutin lah. Suara saya tinggi lagi nih, karena saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan. Iya, nggak perlu emosi. Nggak emosi. Cuman mau negesin, antara tegas sama emosi beda tuh. Nah di sini yang menarik nih. Nah di sini Andi F0-nya mulai nyentil. Nah lu kan juga punya moge, artinya kan lu juga punya kemewahan. Ibu Sri bilang, iya gue punya moge, kenapa? Itu suami gue yang beli. Padahal sebenarnya menurut saya nggak tepat pertanyaan. Itu yang beli bukan Sri Mulyani, yang beli suaminya. Dan juga nggak pantas gitu nanya, suami lu dapat duit dari mana? Ya nggak perlu lah gitu ya. Kecuali yang beli Ibu Sri Mulyani dan Ibu Sri Mulyani juga naik moge. Ini pertanyaannya sudah mulai, kalau menurut saya sih ya. Ya tapi sekali lagi karena ini entertainment ya, talk show yang mengentertain orang gitu ya. Jadi memang oke. Jadi sini Ibu Sri Mulyani meninggi lagi, maka sehingga Andi F. Noi bilang, oke jangan marah-marah dong sama saya, kira-kira gitu kan. Dia bilang, iya suami saya beli. Cuman saya sudah bilang, lu boleh beli tapi nggak boleh naikin. Wah kok gitu kejam sekali, tersiksa ya suami Anda sama Anda. Oh enggak, dia bilang, dia tahu konsekuensi menikah sama saya. Dan kita happy-happy saja menikah dari tahun 88 sampai sekarang, karena dia tahu konsekuensi menikah sama saya. Menurut saya sampai situ sudah fine gitu ya. Maksudnya, dia tidak mengelak. Betul saya punya moge, yang punya kan suaminya, bukan dia lah sebenarnya ya. Nah dan dia sudah bilang, boleh lu punya moge tapi jangan dinaikin. Dia cuma dinyala-nyalain aja gitu kan. Artinya benar suaminya nggak flexing gitu ya. Ya nggak aneh lah menurut saya. Saya bukan bela Ibu Sri Mulyani gitu ya. Tapi oke deh, lanjut lagi ya. Uang pajak saya ditilep Bu. Kalau Anda membayar pajak dengan benar menggunakan e-filing, membayarnya itu langsung masuk kekayaan negara. Yang menilep dan ditilep itu adalah biasanya wajib pajak yang nakal. Bekerja sama dengan aparat pajak yang nakal, mereka yang harusnya bayarnya katakanlah 100, dia kemudian kong kali kong membayar hanya 10. Dan itu dinikmati oleh dua pihak yang jahat itu. Itulah yang uang pajak yang hilang. Tapi kalau Mas Andi bayar pajak, saya bayar pajak, itu langsung kepada kas negara yang ada di Bank Indonesia langsung sebagai pemegang kas negara. Setiap pengeluaran kita keluarkan berdasarkan dokumen anggaran. Dari membantu masyarakat miskin, kemarin Bu Risma, lansia, orang-orang yang pendapatannya tidak memadai, sampai kepada seluruh pembangunan infrastruktur satelit, waktu terjadi pandemi, seluruh internet digratiskan, itu semuanya adalah menggunakan uang pajak yang Anda bayarkan. Nah jadi di sini Ibu Sri Mulyani dengan tegas menjelaskan bahwa bukan uang pajak yang sudah disetorkan yang dimakan gitu ya, tetapi uang pajak yang belum disetorkan tapi yang dikong-kali-kongkan, tadi pakai perumpamaan harusnya bayar 100 tapi dibuatlah cuma 10, yang sisanya dinikmati berdua, dinego gitu ya. Nah itu yang dimakan, jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa yang dimakan adalah uang pajak yang sudah disetorkan, bukan. Jadi yang membuat itu terjadi karena ada oknum yang nakal dan pembayar pajak yang nakal. Ini jelas sekali dan saya setuju ini. Nah ini bagian penggalan yang terakhir, kita lihat ya. Baik, pertanyaan penutup. Jadi pelajaran apa yang diambil oleh Anda sebagai Menteri Keuangan dan jajaran di Kementerian Keuangan atas kasus gonjang-ganjing terakhir ini? Kepercayaan dan kredibilitas itu membangunnya lama dan sangat sulit. Bisa hilang hanya dalam waktu semalam, 1 menit. Dan itu tidak selalu harus membuat kita menyerah. Kalau kita melihat betapa sangat rusaknya dampak dari kasus ini, kita boleh menyesal, kita boleh marah, kita boleh emosi. Tapi itu tidak seharusnya kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita berhenti. Jadi kita mulai lagi membangun proses lama, painful, untuk membangun lagi reputasi. Itulah yang saya sebutkan sebagai tugas negara. Kita kerjakan dengan kerendahan hati, kemampuan kita untuk bisa menjalankan dan membangun lagi.
ya kita lakukan, Mas. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani sudah hadir di acara Kick Andi Double Check. Saya hargai itu. Terima kasih, Mas Andi. Baik, itu tadi perbincangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai beberapa hal yang menjadi pembicaraan di masyarakat. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini endingnya menarik juga ya. Jadi yang ditanyakan oleh Andi F. Nuaja. Jadi kesimpulannya apa nih? Ya dijelaskan tadi Anda sudah dengar ya bahwa kepercayaan yang sudah dibentuk bertahun-tahun bisa runtuh karena suatu kejadian dalam satu hari, gitu ya. Maka sekarang Ibu Sri Mulyani mencoba meskipun kecewa, marah, tapi dia tidak boleh menyerah untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh belakangan ini. Jadi itu saja yang bisa saya bedah dari diskusi yang menarik ini, ya. Jika Anda ada komen, ada komentar yang mungkin tidak sesuai dengan komentar saya, monggo aja silakan ya Anda komen gitu ya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.